Cece time! Iris, mereka sudah di sini. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Kami senang kalian di sini bersama kami hari ini. Ya, kami bermain tangkap bola. Mau bergabung dengan kami? Ayo. Iris, Angel, berhenti main di rumah. Mama sudah bilang dengan kami ya. Ayo, kita berhenti bermain bola. Kita baca buku saja. Lihat ini, saya punya buku bagus untuk dibaca. Ayo. Tapi saya mau bermain. It's up to you lah. Aku yakin Jewel pasti dapat masalah. Anak-anak, kalian pernah tidak taat seperti Jewel yang tidak mendengarkan mamanya dan memecahkan sesuatu? Aku ingat cerita di Alkitab tentang 3 orang yang taat pada Allah meskipun harus menghadapi bahaya. Nebukadnezar adalah raja di negeri Babel. Suatu hari, Nebukadnezar membuat patung emas yang tinggi. Pegawainya memberikan pengumuman untuk semua orang di Babel. Ketika kalian mendengar suara musik, kalian harus sujud dan menyembah patung ini. Setiap orang yang tidak taat dengan peraturan ini akan dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Jadi, ketika orang mendengar suara musik, mereka sujud dan menyembah patung emas itu seperti yang diperintahkan oleh raja. Tetapi tidak semua orang sujud dan menyembah patung itu. 3 orang Yahudi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, menolak untuk sujud menyembah patung itu. Beberapa orang protes pada Raja Nebukadnezar. Tuanku membuat peraturan untuk semua orang. Mereka mengingatkan raja, tetapi beberapa orang Yahudi tidak sujud menyembah patung tuanku. Berita ini membuat Raja Nebukadnezar marah. Dia memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah kalian tidak melayani dewaku dengan menyembah patung emas itu? Jika kalian tidak sujud menyembah ketika kalian mendengar suara musik, aku akan melemparkan kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa mana yang bisa menyelamatkan kalian dari kekuasaanku? 3 sahabat itu menjawab, Raja, Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dia sanggup menyelamatkan kami dari raja. Tetapi meskipun Allah memilih untuk tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan melayani dewa tuanku. Kami tidak akan sujud dan menyembah patung emas itu. Raja Nebukadnezar semakin marah. Dia membuat apinya lebih panas dan menyuruh beberapa tentaranya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian, tentara-tentara itu melemparkan 3 sahabat itu ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tiba-tiba, Raja Nebukadnezar melompat. Bukankah kalian mengikat 3 orang dan melemparkan ke dalam api? Lihat, aku melihat 4 orang berjalan-jalan di dalam api itu. Mereka tidak terikat dan orang yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa. Nebukadnezar berlari ke pintu perapian dan berteriak memanggil, Sadrak, Mesak, dan Abednego, pelayan-pelayan Allah yang maha tinggi, kemarilah. Jadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego
keluar dari perapian itu. Mereka sama sekali tidak terbakar. Bahkan, pakaian mereka sama sekali tidak tercium bau kebakaran. Nebukadnezar memuji Allah. Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego mengirim seorang malaikat untuk menyelamatkan hamba-hambanya. Raja Nebukadnezar membuat peraturan baru untuk semua orang. Siapapun yang mengatakan sesuatu yang melawan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan kuhukum. Tidak ada Allah yang lain yang sanggup menyelamatkan seperti itu. Kemudian, Raja memberikan Sadrak, Mesak, dan Abednego pekerjaan yang penting di kerajaannya. Allah bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian itu. Hanya Dia yang sanggup menyelamatkan mereka. Allah menyelamatkan kita juga melalui anaknya, Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib memberikan jalan agar kita diselamatkan dari dosa dan mendapatkan hidup yang kekal. Bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketaatan pada Allah adalah yang terpenting apapun risikonya. Mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah lebih besar dari patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Karena Allah yang mereka sembah adalah satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Meskipun mereka tahu bahwa ketika ketaatan pada Allah akan membuat hidup mereka dipertaruhkan, mereka memilih untuk tetap berdiri bersama Allah. Karena mereka mengasihi dan menghormati Allah. Dan Allah tidak pernah mengecewakan mereka. Dia mengeluarkan mereka dari perapian. Mungkin jika saya dan kalian berada pada situasi waktu itu, kita semua akan berkata, atau mungkin kita menjadi terdiam dengan apa yang kita lihat. Allah yang kita layani sangat berkuasa dan sanggup melakukan apapun. Dulu, Allah sanggup membelah Laut Merah dan membuat bangsa Israel berjalan di atas tanah yang kering. Dia meruntuhkan tembok Yeriko hanya dengan tiupan sangkakala, dan Dia mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Allah yang sama yang kita sebut Yesus sanggup mengeluarkan kita dari dosa dan kematian kekal dalam api yang menyala-nyala. Iya, Yesus mati di salib sehingga kalian dan saya diampuni dan dibebaskan dari dosa-dosa kita. Darahnya yang tertumpah adalah tanda perjanjian Allah dengan manusia yang tidak akan rusak sampai selama-lamanya. Tanda perjanjian Allah adalah barang siapa yang percaya pada Yesus sebagai anak Allah dan mengakui dosa akan diampuni dan menerima hidup kekal. Dan Roh Kudus akan tinggal di dalam orang itu untuk menolongnya melakukan apa yang benar dan yang berkenan pada Allah. Ketaatan itu tidak pernah mudah, tetapi memberikan kedamaian dan sukacita di dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus berkata, siapa yang Oh, Jewel, kamu baik-baik saja? Oh, sedih karena saya tidak taat, jadi saya memecahkan sesuatu dan Mama menjadi marah. Mama bilang, kalau saya tidak taat, Tuhan Yesus sedih. Saya tidak mau gitu. Saya mau minta tolong Tuhan Yesus supaya saya menjadi taat dan Dia senang. Itu bagus, Jewel. Bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah kalian memutuskan untuk menyenangkan Tuhan dengan mentaati orang tua kalian?
Saya berharap anak-anak memulainya hari ini. Waktunya makan snack. Ayo, Mama panggil kita, dia membuat snack yang enak.